尔敢万不将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Saat Murongkun marah, kamar Linghu Cangkong masih sama. Saudara Linghu, kali ini nasib Tan Yun besar. Jika bawahannya juga memasuki lembah wilayah salju, dia pasti akan memiliki nyawa anjingnya. Lin Yi berkata dengan hormat, menghadap Linghu Sky. 29 hari yang lalu, Lin Yi memimpin beberapa orang untuk memburu Tan Yun. Pada saat itu, dia memasukkan ceat kecil lainnya dan tidak pergi ke Snowy Ferocious Valley. Wajah Linghu Cangkong berwarna hijau dan berkata, Lin Yi, saya dapat memberi tahu Anda kabar buruknya. Hari ini, setelah saya mengetahui bahwa Tan Yun kembali, saya secara pribadi pergi ke Aula Jiwa Cahaya dan menemukan bahwa cahaya kehidupan 83 orang di Chen Renxing semuanya sudah keluar. Sekarang Tan Yun telah dipromosikan ke tahap ke-9, sepertinya dia membunuh mereka. Apa? Kakak Chen adalah yang terkuat ke-108 dalam daftar Qianlong. Dia sebenarnya dibunuh oleh Tan Yun. Lin Yi berkata dengan ekspresi terkejut, jika mereka benar-benar dibunuh oleh Tan Yun, maka Tan Yun akan melompati levelnya untuk menantang kekuatannya. Mengerikan. Iya, Tan Yun ini harus disingkirkan sesegera mungkin, jika tidak konsekuensinya akan menjadi malapetaka baginya untuk tumbuh dewasa. Linghu Cangkong mengerutkan kening, besok adalah hari di mana Ye Tian dan Tan Yun akan bertarung, meskipun Ye Tian ada di daftar Qianlong. Kuat ke-98, tapi aku masih khawatir dia bukan lawan Tan Yun. Sebelum suara Linghu Cangkong jatuh, suara pria yang bersemangat terdengar di luar pintu, bawahan Ye Tian, membawa kabar baik kepada saudara Linghu, tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun akan mati besok. Ye Tian, silahkan masuk dengan cepat. Linghu Cangkong meminta Ye Tian memasuki ruangan, apa kabar baiknya? Mengapa Anda mengatakan bahwa Tan Yun akan mati besok? Ye Tian tersenyum sangat sombong, saudara Linghu, setelah retret ke-29, bawahannya akhirnya mengolah tubuh naga Wuba dari tingkat ke-9 ke tingkat ke-12. Betulkah? Linghu Cangkong sedikit bersemangat. Itu benar. Ye Tian membungkuk, beraninya bawahanmu menipu kakak Linghu. Bahkan jika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-9, bawahannya masih bisa menghancurkannya seperti semut. Hahaha, bagus. Linghu Cangkong sangat gembira, besok Tan Yun tidak hanya akan mati, tetapi saya juga bisa mendapatkan taruhan 80 juta batu roh tingkat rendah dari Murongkun. Selamat, saudara muda Ye. Lin Yi mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat, saudara muda Ye, Anda sekarang berada di 40 teratas dalam daftar Qianlong. Membunuh Tan Yun itu mudah. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena telah memberikan kontribusi besar kepada saudara Linghu. Malam ini adalah malam tanpa tidur untuk yang terkuat di daftar Qianlong. Karena besok, Penatua Agung dari Sekte Luar, sebelum dimulainya pertempuran kualifikasi percobaan, akan diumumkan, berpartisipasi dalam murid percobaan Meteor Canyon, hadiahnya. Keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan jam akan berakhir. Di alun-alun di depan Qianlongbang, ada kerumunan orang. Di sisi kiri daftar Qianlong, di depan peron, 3118 daftar Qianlong berada di antara 3000, anak laki-laki dan perempuan, berdiri dalam antrean. Linghu Cangkong memandang Murongkun dan menghela nafas, saudara Murongxian, biarkan aku sedikit kecewa. Kakakku telah menyiapkan 80 juta batu roh tingkat rendah, dan sedang menunggumu untuk membunuh Tan Yun. Berikan padamu. Cek Gading, tapi aku tidak menyangka semua orang yang kamu kirim sudah mati, tapi Tan Yun masih hidup dan sehat. Mendengar ini, Murongkunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, Linghu Cangkong, aku juga pergi ke kuil jiwa cahaya kemarin. Bukankah semua orang yang kamu kirim ke lembah Furious wilayah salju mati?
Hari ini kamu dan saya. Pada hari terakhir janji perjudian, jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh Tan Yun hari ini, Anda tidak memiliki kemampuan, jadi mengapa Anda begitu bangga di depan saya? Linghu Zhangkong langsung kesal dan kehilangan akal sehatnya, wajahnya memerah dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika dalam 1 jam, saya membiarkan Anda menyaksikan kematian Tan Yun dengan mata kepala sendiri, dan menyerahkan taruhan Anda. Jika Tan Yun tidak mati dalam waktu 1 jam, saya akan memberi Anda 80 juta batu roh tingkat rendah, berani. Murongkun memandang Linghu Zhangkong dengan ekspresi cemas, dan berkata dengan tergesa-gesa, oke, aku yakin. Jika ada yang bertobat, dia tidak akan mati. Iya, Linghu Zhangkong bergema, berpikir bahwa setelah kematian Tan Yun, Murongkun akan membayar 160 juta batu roh tingkat rendah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Hai. Tiba-tiba, ada suara senjata tajam menembus udara dari ketinggian di langit, dan 16 tetua dari ranah jiwa janin dari pintu luar menginjak pedang terbang, dan setelah beberapa napas, terbang ke platform daftar pertempuran, dan pedang itu jatuh. Aku akan menunggu para murid, bertemu dengan tetua agung, dan semua tetua. Para murid dari jutaan sekte luar memproklamirkan pada saat yang sama. Tidak ada hadiah. Sen Qingqiu meminta para murid untuk berdiri dan menatap para murid di antara hadirin. Matanya tertuju pada Ye Tian, dan suara itu melekat di telinga semua orang. Sebelum pertarungan kualifikasi uji coba, Penatua harus memimpin satu hal lagi. Biarkan para pihak memperjelasnya. Setelah semua orang mendengarkan, apakah itu 15 tetua dalam daftar pertempuran atau jutaan murid di antara hadirin, mereka semua tampak bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud tetua. Murid mematuhi perintah. Ketika semua orang tidak tahu mengapa, disertai dengan suara hormat, bayangan melompat dari depan kerumunan ke platform pertempuran yang menentukan di sisi kanan daftar Qianlong. Setelah bayangan itu menghilang, dia berubah menjadi Ye Tian yang kekar. Ini kakak senior Ye, siapa yang akan dia lawan di platform pertempuran yang menentukan. Kakak senior Ye adalah keberadaan peringkat ke-98 dalam daftar Qianlong. Agaknya, kekuatan lawan harus sama dengan kakak senior Ye. Petik 2. Semua orang membuat keributan, dan kata-kata Ye Tian selanjutnya menyebabkan kegemparan di kerumunan. Tan Yun, ayo bertarung. Ye Tian menatap kerumunan yang gelap, suaranya menggelegar. Aku menggosoknya. Apakah aku salah dengar? Orang yang menghadapi kakak senior Ye benar-benar menangkap wajah putih kecil kakak seniormu. Iya, saya melihat Tan Yun sebulan yang lalu. Dia hanya semut 8 kali lipat di alam kelahiran spiritual. Siapa kakak senior Ye? Itu adalah jari yang bisa menusuk Tan Yun sampai mati. Petik 2. Ketika para murid membuat suara keras, Murongkun sangat marah hingga paru-parunya meledak. Dia dengan kejam memandang Linghu Zhangkong ke samping dan mengutuk, kamu penjahat tercela, kamu Yin aku. Kamu tidak tahu malu. Murongkun gemetar dan berkeringat, begitu Tan Yun meninggal, dia akan menyerahkan 160 juta batu roh tingkat rendah. Saudara Murongxian, tenang dan tenang, bukan 160 juta. Kakekmu memilikinya. Linghu tertawa dan tertawa. Sejujurnya, aku bertaruh denganmu sebulan yang lalu. Pada saat itu, Ye Tian sudah setuju untuk berduel dengan Tan Yun hari ini. Murongkun, kamu dan aku jauh dari pertempuran. Bagus. Murongkun menahan amarahnya. Setelah mengucapkan 3 kata bagus, dia menggeram, Linghu Zhangkong menghitungmu dengan kejam. Pada saat ini, Ye Tian pada tahap yang menentukan, melihat bahwa Tan Yun tidak muncul untuk waktu yang lama, suaranya agak dingin, Tan Yun, kamu bangunkan aku. Jika kamu mundur, itu adalah kejahatan menurut dengan aturan. Ketika kata-kata itu jatuh, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun lebih suka dihukum berat oleh sekte dan tidak berani bertarung, suara ejekan terdengar dari belakang jutaan orang. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi perempuan jalang, mengibaskan ekornya di sekitar yang disebut tuannya. Sampai mereka akan mati, mereka hanya bisa menggonggong seperti anjing. Karena kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku bisa memenuhimu. Jutaan murid melihat ke belakang satu demi satu, dan sudut mulut Tan Yun naik sedikit di mata publik, dan melangkah ke alun-alun bersama Mu Menggu dan Sue Zian.
Semua orang yang hadir tahu bahwa Tan Yun sedang memarahi Ye Tian, dia adalah seekor anjing di Linghu Cangkong. Aku pergi. Tan Yun sangat arogan. Arogansi macam apa ini? Ini hanya ketidaktahuan. Dia dan kakak senior Ye pasti akan memukul batu dengan kerikil dan bunuh diri. Hah. Lihat, semuanya. Ketika Tan Yun memasuki sekte, dia baru berada di tahap ke-7 dari tahap kelahiran spiritual, dan sekarang dia berada di tahap ke-9. Seorang murid berseru kaget. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang ombak. Ketika para murid melihat alam Tan Yun, mata mereka sangat luar biasa. Kecuali Penatua Agung, Penatua Penegakan Hukum, dan 10 Penatua, 13 Penatua lainnya semuanya terkejut. Dengan peningkatan pesat di jalur rahasia, Tan Yun adalah seorang jenius yang langka. Ya, Tan Yun memang jenius, tapi sayangnya dia jenius yang akan jatuh. Itu benar, lagi pula, itu hanya di tahap ke-9. Jika dia melawan langit, bisakah dia tetap menjadi lawan Ye? Itu lelucon. Jika dia adalah lawan Ye, aku akan menulis nama belakang secara terbalik mulai sekarang. Petik 2. Petik 2 petik 2. Dengan ejekan semua orang bergema di telinganya, Tan Yun menutup telinga, dan berjalan dengan tenang ke panggung daftar pertempuran, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Sen Qingqiu di panggung daftar pertempuran. Ya, Sen Qingqiu sedikit mengangguk ke arah Tan Yun, Chen Si akan datang, mari kita pergi ke tahap pertempuran yang menentukan. Para murid patuh. Tan Yun berkata, Mu Meng mengerang di mata semua murid yang iri, mengangkat tangannya untuk merapikan jubah untuk Tan Yun Lue, dan berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa kamu akan selamat, jadi jangan katakan apa-apa. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan kepada Mu Meng, dia mengetuk jari kakinya dan melompat ke panggung yang menentukan seringan Yan, dan berdiri acuh tak acuh dan kejam dengan Ye Tian. Sen Qingqiu memandang keduanya dengan ekspresi serius, perlu diingat bahwa kalian berdua, menurut aturan, melangkah ke tahap pertempuran yang menentukan, dan Anda hanya bisa hidup satu pada akhirnya. Jika seseorang lolos dari tahap pertempuran yang menentukan, di tengah, tidak akan ada belas kasihan. Kembalilah ke Penatua Agung, para murid mengerti. Ye Tian dan Tan Yun berkata serempak. Sen Qingqiu Seng Ruohongzong berkata, orang tua itu mengumumkan bahwa murid Tan Yun dan Ye Tian, pertempuran hidup dan mati telah resmi dimulai. Mengikuti kata-kata Sen Qingqiu, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara yang jelas dan menyenangkan bergema dari belakang kerumunan, dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis muda dengan rok putih dan tudung seperti peri turun ke dunia, berlari ke arahnya di antara kerumunan. Gadis dengan rok putih itu tampak seperti baru saja sembuh dari penyakit serius. Meskipun dia dalam tahap spiritual yang lengkap, dia tampaknya berjuang untuk berlari, dan wajahnya yang pucat ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Kakak senior Zhong Wu, apa yang akan dia lakukan? Para murid memandang Zhong Wu Xiao, yang bergoyang dan berlari menuju medan perang, penuh kecurigaan. Kakak seniormu, Vixen ini sepertinya mencari saudara muda Tan. Sue Zian berkata dengan marah. Mu Mengyao tidak menanggapi, tetapi Crescent memandang Zhong Wu Xiao dengan ringan. Setelah Zhong Wu Xiao naik ke panggung, sudut roknya berkibar, sutra biru menari, dan saat dia mencapai tahap pertempuran yang menentukan, tubuhnya yang ramping tiba-tiba bergetar dan hampir jatuh di depan Tan Yun. Dia mengabaikan keringat di dahinya, menatap Tan Yun dengan sepasang mata khawatir, suaranya lemah, sejak terakhir kali aku pergi, aku telah sembuh. Aku pergi ke gedungmu untuk menemukanmu sekarang, dan kamu tidak di sini. Apakah lukanya lebih baik? Baiklah. Tan Yun tampak sedikit acuh tak acuh, terima kasih, kakak senior, atas perhatian Anda. Jika tidak ada yang lain, tolong hindari saya. Ye Tian dan saya akan memulai. Ya, Zhong Wu Xiao mengangguk sedikit, dan segera mengulurkan tangannya, melepas sepotong liontin giok hijau zamrud yang tergantung di leher putihnya, dan menyerahkannya kepada Tan Yun, ibuku berkata itu bisa jahat. Huaji, aku akan memberikannya itu padamu sekarang. Ibumu meninggalkanmu hal ini, aku tidak bisa menerimanya. Suara Tan Yun masih dingin. Kamu adalah penyelamatku. Aku tidak ingin kamu menjadi penyelamat. Terima saja, ini hatiku. Zhong Wu Xiao menundukkan kepalanya,
berbalik dan pergi, dan meletakkan liontin giok di tangan Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pop! Dengan suara, liontin batu giok jatuh di atas panggung dan pecah menjadi dua bagian. Tubuh Zhongwu Xiao bergetar, dan saat dia melihat ke belakang perlahan, dia melihat liontin batu giok yang hancur di tanah, wajahnya pucat dan menakutkan, dan air matanya rendah. Tan Yun, brengsek, itu Ibu Xiao, satu-satunya tanda yang tersisa untuknya. Liu Rulong di antara hadirin memelototi Tan Yun dan meraung. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, mengerutkan kening dan menatap Zhongwu Xiao. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengira dia adalah saudara perempuan Liu Rulong, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak, jangan salahkan dia tidak bersungguh-sungguh. Zhongwu Xiao membungkuk dengan air mata, mengambil liontin batu giok, menatap Tan Yun, ada terlalu banyak teka-teki di matanya yang indah, kami dikejar oleh monster, kami berbagi suka dan duka, sejak kamu kembali ke sekte, kenapa kamu berubah? Apakah kita bukan teman? Aku tidak pernah berubah. Kami bukan teman. Jika kamu memberiku pilihan lain, aku tidak akan pernah menyelamatkanmu. Adapun kerusakan pada liontin giokmu, itu bukan niatku. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku menghela nafas dalam hati, jika bukan karena Liu Rulong, mungkin dia dan aku akan menjadi teman baik. Tan Yun, aku menghitung orang yang salah. Aku memperlakukanmu sebagai teman dengan sia-sia, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Zhongwu Xiao, yang tidak tahu kebencian antara Tan Yun dan Liu Rulong, memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu dan aku akan benar-benar ramah. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Tan Yun, yang pada awalnya berbicara dan tertawa sendiri, menjadi sangat aneh sekarang. Wow, Liu Rulong bergegas ke tahap yang menentukan dengan wajah mengerikan, memegang Zhongwu Xiao dengan tangan kirinya, dan menatap Tan Yun, wah, kamu akan membayar harga yang mahal untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Kakak, ayo pergi. Liu Rulong mengambil Zhongwu Xiao dan dengan cepat menyapu panggung yang menentukan. Jutaan murid menyaksikan adegan yang terjadi di panggung, satu persatu, mereka tidak bisa bersantai. Merasa agak aneh, bagaimana Tan Yun bisa menjadi penyelamat Zhongwu Xiao? Karena hidup dan mati pernah dibagi, mengapa mereka menjadi orang asing sekarang? Uhuk-uhuk. Shen Qingqiu batuk ringan, dan berkata dengan sedikit tidak senang, Tan Yun, ini adalah platform pertempuran yang menentukan, itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran yang menentukan. Jangan terjadi lagi, apakah kamu mengerti? Murid itu mengerti. Tan Yun berkata dengan hormat. Baiklah, mari kita mulai. Shen Qingqiu melambaikan tangannya. Lain-lain, biarkan kamu melarikan diri terakhir kali, hari ini aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ye Tian, menyeringai dan menunjukkan gaya bela diri naganya. Ye Tian, yang pernah bertarung dengan Tan Yun sekali, tidak perlu menguji saat ini. Dia ingin mengakhiri hidup Tan Yun dengan cara yang paling kejam. Segera, jubah putih tubuh bagian atas Ye Tian meledak, berubah menjadi untaian kain menari. Retak, ada suara kerangka yang tajam di Ye Tian, dan tubuhnya setinggi 7 kaki melonjak menjadi raksasa 5 meter dalam sekejap mata. Itu tampak seperti menara besi raksasa dan monster berbentuk manusia, berdiri di depan Tan Yun. Di lengan, kaki, dan lehernya, ada otot berbentuk naga yang tertanam dengan mangkuk tebal, dan bahkan kepalanya yang besar juga berotot. Setiap otot berbentuk naga tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Melihat adegan ini, jutaan murid memandang Ye Tian dan membuat seruan yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan! Seluruh tubuh menjadi naga, dan kakak senior Ye telah mengembangkan tubuh master bela diri naga ke lantai 12. Iya, lantai 12 adalah tubuh tertinggi naga Wu. Karena tingkat ke-12, kakak senior Tu menjadi yang terkuat ke-36 dalam daftar Qianlong. Tampaknya kakak senior Ye dan kakak senior Tu memiliki kekuatan yang cukup. Iya, itu benar, Tan Yun bukan lagi orang kuat yang menghadapi 98, dia setara dengan duel dengan orang kuat ke-36 di daftar Qianlong. Tan Yun sudah mati. Tidak ada ketegangan. Petik 2. Petik 2. Ketika jutaan murid tidak dapat membantu mengungkapkan pendapat mereka, Shen Qingqiu dalam daftar pertempuran terkejut. Menurutnya, Tan Yun tidak memiliki peluang untuk bertahan melawan Ye Tian saat ini. Dia ingin segera menghentikan pertempuran yang menentukan ini,
tetapi mengingat aturannya, dia hanya bisa diam-diam menyesali bahwa Tan Yun, bibit yang baik, mati hari ini. Penatua penegak hukum Qiu Yongchong dan tetua ke-10 Guo Zhengshu saling memandang dan tersenyum, menunggu bagaimana Tan Yun terbunuh. Ketika 13 tetua lainnya mengetahui bahwa Tan Yun telah berada di sekte selama 2 bulan dan memasuki alam ke-9 dari tahap ke-7, mereka telah menentukan bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang jahat. Mereka menghela nafas ketika mereka berpikir bahwa Tan Yun akan mati lain kali. Meninggal. Di antara kerumunan, Ling Hu Changkong secara alami paling bersemangat saat ini. Yang paling cemas adalah Murongkun dan Mu Mengqi. Psikologi Murongkun cukup rumit. Dia awalnya ingin Tan Yun mati, tapi sekarang dia berharap Tan Yun tidak akan pernah mati. Begitu dia mati, dia akan kehilangan 160 juta batu roh tingkat rendah. Tan Yun, kamu harus kembali hidup-hidup. Air mata Mu Meng mengaburkan pandangannya. Agar tidak meningkatkan tekanan pada Tan Yun, dia mengendalikannya untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Pada tahap yang menentukan, Tan Yun menyipitkan mata pada Ye Tian yang seperti monster, dan berkata dengan sungguh-sungguh tanpa menoleh ke belakang, "Mengca, jangan khawatir. Bahkan jika dia mengolah tubuh prajurit naga ke lantai 12, dia akan masih mati." Ye Tian tersenyum, momentum yang kuat memenuhi tubuhnya, dan memandang Tan Yun dengan merendahkan, "Orang yang sombong, hari ini aku akan mematahkan anggota badanmu, lalu memelintir lehermu, dan menarik kepalamu." Spekulasi Ye Tian tentang cara membunuh Tan Yun tidak kejam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik mendengar ini. Ledakan. Platform pertempuran yang menentukan bergetar hebat, sosok setinggi 5 meter Ye Tian bergegas menuju Tan Yun dengan ganas, mengayunkan tinju raksasa seperti panci besi, dan membantingnya ke bahu kanan Tan Yun. Minum. Tan Yun tidak menghindar, dia berjongkok, tinju kanannya mengaum, dan dia mengaitkan dan memukul. Ledakan. Di tengah hantaman tumpul, dua tinju saling memukul, dan kekuatan yang kuat menembus dari wajah tinju Tan Yun ke lengan kanannya, bergegas langsung ke tubuhnya. Di mata semua orang dengan tidak percaya, Tan Yun berkata, hanya mundur, berdiri dengan bangga dalam 3 langkah. Di sisi lain, Ye Tian terangkat 10 kaki dan jatuh ke meja dengan sensasi, menatap Tan Yun dengan luar biasa. Dia pikir dia bisa menghancurkan lengan kanan Tan Yun dengan satu pukulan, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun dapat menahan serangan kakak senior Ye. Ini sangat mengejutkan. Mungkinkah Tan Yun juga berlatih pemurnian fisik tingkat permata dari alam kelahiran spiritual? Petik 2 petik 2. Ada keributan di antara penonton. Diam, tidak ada yang diizinkan berbicara mulai sekarang. Shen Qingqiu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dan saat berbicara, menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan warna yang panas. 15 tetua lainnya juga terkejut dengan penampilan Tan Yun, dan mereka tanpa sadar berdiri dan menonton. Wah, jangan bangga, ini baru permulaan. Ye Tian membenci Tan Yun, disertai dengan suara kasar dan serak, tubuhnya yang perkasa berkedip satu demi satu. Sebuah pukulan membuat ruang di sekitarnya sedikit beriak, dengan semburan udara yang cepat. Boom ke pintu Tan Yun. Ye Tian tidak keberatan kali ini, pukulan dengan kekuatan 300.000 jin, seperti ledakan meteorit ke arah Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa cara paling kejam untuk membunuh lawan adalah dengan menggunakan kekuatan kekerasan untuk menghancurkan kesombongan lawan. Tan Yun melompat, dan tiba-tiba, embusan kekuatan spiritual cahaya keemasan berputar di sekitar lengan kanannya dengan sangat cepat. Pada saat tinju berkumpul, tinju kanan terbanting dengan cepat, bertabrakan dengan tinju raksasa Ye Tian. Hai. Tiba-tiba, badai kekuatan spiritual mengembun menjadi roda raksasa dengan kecepatan ekstrim di antara tinju, dan kemudian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Saat kekuatan spiritual melesat ke segala arah, setetes darah samar-samar memercik di ketinggian rendah. Detik berikutnya, di depan semua orang dalam badai yang bergejolak, tubuh besar Ye Tian meledak ke langit. Di tinju kanan yang jelek dan besar, otot berbentuk naga retak, dan Ye Tian terbang dengan mantap di atas meja saat darah menyembur, Di sisi lain, Tan Yun masih tetap di tempat, tubuhnya bergetar tanpa cedera, dan tawa liar bergema di langit, pejuang naga 12 lapis, tapi begitu. Langkah Dewa Hongmeng, membunuh.
Kekuatan spiritual Tan Yun melingkar, dan sosoknya berkedip 2 kali, membentang sejauh 40 kaki. Dengan momentum guntur dan kilat, bayangan itu berada di antara tumpang tindih di atas kepala Ye Tian, dan tinju kanannya mengenai kepala Ye Tian dengan keras. Hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Ye Tian marah, tinju kanannya menyembur keluar, dan tinjunya bergegas ke depan. Bang! Klik! Tinju raksasa Ye Tian terbang, jari tengahnya yang kokoh langsung patah, Ye Tian mengerang kesakitan, dan lututnya terbanting keras pada panggung yang menentukan, tidak mungkin, bagaimana mungkin tubuh fisikmu lebih kuat dariku. Bum bum. Sekarang aku tahu, ini sudah larut. Tan Yun tersenyum muram, tinjunya seperti gunung, dan setiap tinju mengenai kepala Ye Tian seperti puncak gunung. Kaca, kaca, kaca. Dengan panik, Ye Tian melemparkan lengan kanannya keluar dari blok. Tiba-tiba, otot-otot berbentuk naga di lengan kanannya mengakar. Akar dan akarnya patah. Ketika darah disemprotkan, tulang lengan kanan Ye Tian patah 3 kali di bawah 3 pukulan Tan Yun. Keluar dari daging dan darah yang lembut, terutama yang cacat. Setelah 3 pukulan, Tan Yun terpental ke ketinggian rendah, tubuhnya dilempar, kaki kanannya terkena kekuatan spiritual, dengan serangkaian suara ledakan udara, seperti cambuk baja di kepala Ye Tian, menjentik ke bawah. Memanggil. Ye Tian tahu bahwa tubuhnya lebih lemah dari Tan Yun. Pada saat lengan kirinya tiba-tiba terangkat tinggi, cahaya pedang hitam yang panjangnya 3 kaki menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Pindahkan pedang. Suara ejekan bergema di telinga Ye Tian. Tan Yun melintas di udara rendah, muncul 10 kaki jauhnya, dan pedang terbang bersinar dengan fluoresensi samar di antara tangannya berbalik dari tangan kanannya keluar dari udara tipis. Keluar. Ini adalah senjata roh inferior Feijian yang secara khusus diminta oleh Tan Yun untuk dibeli oleh Mu Mengki untuk menghadapi Ye Tian. Pada saat ini, Tan Yun mengingat dalam benaknya bahwa dia bertarung dengan Ye Tian di lembah Sueyu, dan ketika dia dikalahkan secara fisik oleh Ye Tian, memegang pedang dan bersiap untuk konfrontasi dengan Ye Tian suara menghina. Apakah kamu menggerakkan pedang? Oke, aku akan menemanimu juga. Tan Yun, kamu tidak sebaik aku dalam hal kekuatan fisik. Jika kamu berbicara tentang senjata sihir, aku adalah senjata hebat 18.000 kati, dan kau bahkan lebih buruk dariku. Ketika pikirannya terputus, Tan Yun membuat sketsa senyum kejam di sudut mulutnya, dan tertawa liar. Ye Tian, dalam hal kekuatan fisik, Anda tidak sebagus saya, dalam hal senjata ajaib, saya adalah pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah, Anda tidak sebaik saya, apa yang Anda ambil, saya lawan. Lain-lain, kamu berani mempermalukanku dengan apa yang aku katakan padamu, aku bertarung denganmu. Sebelum kata-kata Ye Tian jatuh, sosok Tan Yun menghilang dari bidang penglihatannya, dan kemudian kepanikan datang dari kepalanya. Nafas pembunuh Xiao. Tan Yun yang muncul di atas kepalanya dan membawa cahaya pedang 10 zang yang bergetar ke langit, dan menebas ke arah Ye Tianli. Ye Tian tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya, tangan kirinya mencengkeram pedang hitam sepanjang 1 kaki, dan dia memotong balok di atas kepalanya. Bang! Wah! Kekuatan sobek tanpa senjata Tan Yun dari prajurit roh tingkat tinggi begitu kuat, ditambah dengan pedang terbang senjata roh tingkat rendah yang sangat tajam di tangannya, di bawah kekuatan penuhnya, pedang memotong pedang lebar Ye Tian, masih berdiri di kepala Ye Tian. Apa? Ye Tian berteriak ke sisi kepala dan mundur untuk menghindar. Meskipun dia telah lolos dari nasib buruk dipenggal, seluruh lengan kanannya, yang telah habis, terbang menjauh dari tubuhnya. Ye Tian, lanjutkan. Ling Hu Changkong, yang sangat cemas, melemparkan pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah di tangannya ke Ye Tian di panggung yang menentukan. Terima kasih, Saudara Ling Hu. Ye Tian bersyukur, dan ketika dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Fei Jian, dengan mencibir, sosok Tan Yun berkedip dari rendah di langit, dan tangan kirinya meraih Fei Jian terlebih dahulu. Tan Yun, itu pedang terbang yang aku pinjamkan ke Ye Tian, kembalikan omong kosongmu. Ling Hu Changkong meraung. Tidak masalah, ketika Lao Su menyelesaikannya, berikan dia pedang terbang. Tan Yun mencibir, memegang pedang terbang di masing-masing tangan, dan melakukan langkah ajaib Hong Meng. Sosok itu sering berkedip, memunculkan 2 lampu pedang, Cao Ye langit mencekik. Ye Tian tampak ngeri, dengan tubuh setinggi 5 meter, tidak mampu melawan,
dia harus menghindar dengan tergesa-gesa. Tidak. Suara serak, tebal, menyakitkan memekakkan telinga. Setelah dia menghindari cahaya pedang lain memotong lengan kirinya ke udara dengan kecepatan tinggi. Ye Tian, dengan lengannya yang hilang, matanya merah, dan mata yang menonjol dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik dirinya yang mengolah tubuh dominator naga Wu ke tingkat ke-12 akan kalah dari Tan Yun. Dia bahkan tidak menyangka bahwa ketika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-9, kecepatannya akan menjadi 1 poin lebih cepat dari dirinya sendiri. Pada kecepatan ini, Ye Tian tahu bahwa dia akan mati hari ini. Tan Yun, aku tidak akan membiarkanmu membunuhku secara pribadi, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu mati di bawah aturan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Ye Tiansheng meraung serak, energi spiritualnya berputar-putar, tubuh menembak ke bawah tahap yang menentukan. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Dengan suara acuh tak acuh, lebih dari 900.000 murid di lapisan ke-8 dan ke-9 dari tahap rahim spiritual, karena kekuatan mereka terlalu rendah, hanya melihat Tan Yun Zai. Tahap yang menentukan menghilang begitu saja. Pada saat ini, selain 30 murid teratas dalam daftar Qianlong, ia dapat dengan jelas menangkap bahwa sosok Tan Yun terus berkedip di panggung pertempuran besar yang menentukan, mengejar Ye Tian, murid lain dari alam kesempurnaan besar. Kita hanya bisa samar-samar melihat lintasan Tan Yun. Wow, Ye Tian akhirnya melompat keluar dari tepi panggung dan jatuh menuju panggung yang menentukan. Bawa saya kembali. Tan Yun muncul di atas Ye Tian, memegang pedang di kedua tangan, dan tiba-tiba menusuk kaki Ye Tian. Tidak. Sementara Ye Tian berteriak, Tan Yun mengangkat tubuh Ye Tian dengan pedang di kedua tangan, menembak ke udara, dan dengan mantap melompat ke panggung yang menentukan. Dengan kedua tangan dan pergelangan tangan berputar, dia menusuk pedang terbang kaki Ye Tian dan mencekik paha belakang Ye Tian. Potong kakimu. Ah! Ye Tian yang kehilangan anggota tubuhnya, menangis sedih, merangkak menuju panggung dengan tubuhnya menggeliat. Dia tidak ingin menderita siksaan Tan Yun lagi. Hentikan. Qiu Yongchong menunjuk Tan Yun di daftar pertempuran dan berteriak dengan marah, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh tetapi menganggukkan kepalamu. Jika kamu ingin membunuh Ye Tian, beri dia yang bahagia. Kamu sangat kejam dan tidak manusiawi, kamu adalah klan kunoku menghina. Tan Yun menginjak punggung Ye Tian, tiba-tiba melihat kembali ke Qiu Yongchong, dan berkata dengan keras, penegak hukum Penatua, aturan platform pertempuran yang menentukan ditetapkan oleh Patriark ketika dia masih hidup. Setiap kali Anda melangkah ke tahap pertempuran yang menentukan, tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan dan menghalanginya secara sewenang-wenang. Ini adalah aturannya. Anda meminta murid untuk berhenti sekarang, apakah Anda mempertanyakan ketidakadilan aturan Grandmaster? Tan Yun mengenakan topi yang tidak menghormati Patriark, dan mengikat kepala Qiu Yongchong. Qiu Yongchong sangat marah, kamu berani memfitnah sesepuh penegak hukum ini. Fitnah. Tan Yun tersenyum, kamu adalah tetua penegak hukum yang unggul, bagaimana muridmu berani mencorengmu? Murid itu hanya membicarakan masalah ini. Jika Anda mengatakan bahwa para murid memfitnah, apakah Anda para tetua dan jutaan murid semua menonton? Anda memblokir para murid dan meminta mereka untuk berhenti, bukankah ini benar? Mendengar ini, Qiu Yongchong tidak bisa berdebat dengan mata semua orang, gemetar karena marah. Tan Yun mendengus dingin, mendapatkan kekuatan dan tidak memaafkan, penegak hukum Penatua, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Ye Tian mengancam akan menghapus anggota tubuhku, memelintir leherku, dan kemudian menarik kepalaku. Murid itu tidak lebih dari itu, cara manusia tidak lebih dari memperlakukan tubuh manusia. Bagaimana itu bisa disebut penghinaan? Murid menghormati Anda sebagai Penatua, tetapi saya juga meminta Anda untuk tidak memfitnah dan mempermalukan murid di depan semua orang. Setiap kata Tan Yun sempurna, dan setiap kata membuat Qiu Yongchong menyapu wajahnya di depan semua orang, kehilangan wajahnya, tidak bisa mundur. Qiu Yongchong mendengus dingin. Dia duduk di kursi, wajahnya terasa panas dan panas. Para tetua lainnya memandangnya, menurut pendapatnya, itu seperti tamparan di wajah, tamparan keras di wajahnya, umum.
Putra Tan Yun ini baru berusia 16 tahun, tapi dia terlihat seperti orang yang terkena cuaca buruk. Shen Qingqiu memandang Tan Yun dengan setuju, dan diam-diam berkata, "Ah tidak." Dalam teriakan histeris Ye Tian, Tan Yun menginjak kaki kanan Ye Tian, mencondongkan tubuh dan menggenggam dagu Ye Tian dengan kedua tangan, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan kaca. Dia memutar leher Ye Tian. Engah. Ye Tian mematahkan lehernya dan menyemprotkan darah. Ekspresi Tan Yun tenang dan keji. Dia menarik kepala Ye Tian secara tiba-tiba dengan kedua tangan dan melemparkannya ke panggung yang menentukan. Retakan. Ini adalah pedang terbang yang dipinjamkan Ling Hu Changkong kepadamu. Aku akan mengembalikannya kepadamu seperti yang dijanjikan. Tan Yun berkata, memasukkan pedang terbang Ling Hu Changkong ke tubuh Ye Tian. Diam. Ada keheningan singkat di alun-alun dengan jutaan murid. Semua orang, termasuk 16 tetua, melihat tubuh Ye Tian. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Ye Tian akan mati di tangan Tan Yun. Setelah beberapa saat, bujur sangkar jutaan orang mendidih, dan para murid kehilangan kendali atas emosi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, melampiaskan keterkejutan di hati mereka dan ketakutan di hadapan Tan Yun. Kakak senior Ye sudah mati. Kakak senior Ye sebenarnya sudah mati. Kakak senior Ye adalah orang kuat yang telah membudidayakan naga dan tubuh master bela diri ke tingkat ke-12. Bagaimana dia bisa mati di tangan alam kelahiran spiritual tingkat 9? Terlalu mengejutkan. Tan Yun membunuh kakak senior Ye tanpa cedera. Bukankah itu berarti kekuatannya setidaknya bisa berada di 30 besar daftar Qianlong? Ya, Tan Yun terlalu bagus. Saya mendengar bahwa selama 3000 tahun, tidak ada murid dari alam kelahiran spiritual tingkat 9 yang ada di daftar Qianlong. Tan Yun adalah murid luar kita, orang pertama dalam 3000 tahun. Dan Tan Yun benar-benar kejam. Saudara Ye baru saja berbicara, tetapi dia benar-benar melakukannya. Dia menghapuskan anggota badan saudara Ye dan memutar lehernya. Aku sangat marah, aku sangat marah. Ling Hu Changkong tampak muram. Dia tidak peduli dengan kematian Ye Tian, tetapi dia peduli dengan 80 juta batu roh tingkat rendah yang dia kalahkan dari Murong Kun. Pada saat yang sama, dia tidak bisa memikirkan bagaimana Tan Yun begitu menentang langit. Pada saat ini, ekspresi Murong Kun sangat luar biasa. Sementara dia diam-diam mengejutkan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, dia ingin tertawa keras. Tan Yun, jangan pernah tinggal, kalau tidak ada masalah tanpa akhir. Setelah mengambil keputusan, Murong Kun memandang Ling Hu Changkong ke samping, dan mencibir, Feng Shui berbalik, Anda pikir Tan Yun akan mati, pertama Yin yang tak tahu malu saya sebulan yang lalu, dan Anda bertaruh. Dan hari ini kamu bahkan lebih hina, Yin aku lagi, izinkan aku berjanji taruhan fana Tan Yun dalam 1 jam, ingin aku kehilanganmu 160 juta batu roh tingkat rendah. Hehehehe. Sekarang tidak apa-apa, curi jika ayam tidak gerhana, ambil berasnya dan beri aku 80 juta batu roh tingkat rendah. Mendengar ini, Ling Hu Changkong mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, Murong Kun, aku Ling Hu Changkong bersedia bertaruh. Aku akan memberimu Lingxi dalam 10 hari. 10 hari. Bagus. Tapi dengan bunga, total 98 juta akan diberikan kepadaku setelah 10 hari. Murong Kun tidak bisa membantah, jangan tawar-menawar denganku, jika tidak, berikan padaku sekarang. Oke, anggap kamu kejam. Murong Kun, jangan jatuh ke tanganku. Ling Hu Chang marah. Ayolah, kau dan aku tahu latar belakang kita, dan kita tahu bahwa tidak satu pun dari kita akan saling membunuh dengan mudah. Murong Kun mengejek, jika kamu mengancam, kamu bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Liu Rulong menatap Tan Yun dengan keras kepala, merencanakan dengan cepat dalam pikirannya bagaimana membunuh Tan Yun sesegera mungkin di masa depan. Zhong Wu Xiao menatap Tan Yun dengan ekspresi rumit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Diam semuanya. Shen Qingqiu memberi isyarat kepada para murid untuk diam, memandang Tan Yun, dan berkata dengan keras, Tan Yun membunuh Ye Tian, dan lelaki tua itu segera mengumumkan bahwa, Tan Yun secara resmi menjadi yang terkuat ke-98 dalam daftar Qianlong oleh. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kekuatan sejati Tan Yun jauh lebih dari 98, dan dia pasti akan berada di 30 besar. Penatua Xie.
Tan Yun menghadapi Shen Qingqiu di daftar pertempuran dan membungkuk dalam-dalam. Yah, ayo turun. Pipi keriput Shen Qingqiu dipenuhi dengan kebaikan yang tak terselubung. Murid patuh. Tan Yun menyapu panggung pertempuran yang menentukan, dan terbang di depan Mu Mengqi. Mu Menggu memandang Tan Yun, tersenyum manis, tidak berbicara, semuanya diam. Sebaliknya, Sue Zian, peringkat 128 dalam daftar Qianlong, berkedip dan menatap Tan Yun dengan kagum. Jangan menyembah kakak, kakak bukan legenda. Tan Yun memandang Sue Zian yang menawan dan cantik dan tersenyum. Potong gelombang, Sue Zian menatap kosong pada Tan Yun, dan terlalu malas untuk berbicara dengan Tan Yun. Zhong Wu Xiao menyaksikan adegan genit Tan Yun dan Mu Meng, dan ada rasa dingin di matanya yang indah. Shen Qingqiu berjalan dengan mantap ke tepi daftar pertempuran, menatap jutaan murid. Meskipun suaranya lembut, itu menyebar ke telinga semua orang. Hari ini adalah Meteorite Canyon, hari pertempuran kualifikasi uji coba dimulai. 1 bulan sebelumnya, lelaki tua itu mengatakan di sini bahwa ia akan mengumumkan hadiah setelah memenuhi syarat untuk uji coba di awal dari pertempuran. Para murid menahan napas dan menantikannya. Shen Qingqiu berkata, seperti yang diketahui semua orang, hanya mereka yang kuat di sekte luar dalam daftar Qianlong yang memenuhi syarat untuk memasuki ujian ngarai meteorit. Orang-orang kuat dalam daftar Qianlong semuanya menonjol di antara jutaan murid sekte luar saya. Untuk memberi penghargaan kepada orang-orang ini, sekte suci saya dulu menempatkan sekte suci saya, master peringkat suci, dan penyuling di Meteor Canyon, gulungan ruang waktu biji sesawi dibuat untuk murid percobaan untuk berlatih. Gulungan kosong saat ini adalah harta terbaik. 1 hari kultivasi setara dengan 10 hari di luar. Selain itu, harta surga dan kekayaan di ngarai meteorit dapat dikumpulkan oleh murid percobaan untuk mengumpulkan kista. Tidak ada yang lain selain hadiah ini. Shen Qingqiu berhenti, mengepalkan tinjunya dan menatap ke langit. Dengan ekspresi hormat, penguasaku memutuskan untuk memberi manfaat kepada para murid dan untuk memotivasi para murid di peringkat Qianlong. Mulai sekarang, di Meteorite Canyon, peringkat teratas artefak yang disempurnakan oleh Master terhormat berpangkat tinggi, Menara terhormat ruang waktu Mustard akan ditempatkan di ngarai meteorit untuk latihan murid percobaan. 1 hari berlatih di menara setara dengan 50 hari berlatih di luar. Kegembiraan semua murid setelah mendengar ini melampaui kata-kata. Kegembiraan semua murid belum datang. Shen Qingqiu membelai janggut putih panjang dan tersenyum ramah, ini hanya salah satu hadiahnya. Apakah ada lagi? Para murid menatap lurus ke arah Shen Qingqiu. Kamu telah mendengar dengan jelas, semua murid yang bisa mendapatkan hadiah kedua, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka akan mengubah nasib hidup mereka. Shen Qingqiu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar aman, dan berkata. Setelah persidangan selesai, 9 kepala tetua dari pintu dalam 5 jiwa, 1 saluran angin dan guntur, 1 saluran jiwa kuno, 1 saluran jiwa binatang, 1 saluran jiwa suci, pil, formasi, titik, dan rune, akan pergi ke pintu luar secara pribadi, dan mendapatkan penghasilan mereka sendiri sesuai dengan kualifikasi murid percobaan setelah dipromosikan ke ranah jiwa janin. Alasan mengapa orang tua itu mengatakan bahwa seseorang akan mengubah nasib hidup Anda adalah karena selama Anda memiliki kualifikasi yang cukup tinggi, sangat mungkin bahwa Anda akan disukai oleh 9 kepala dan diterima sebagai murid pribadi, atau bahkan murid tertutup. Pada saat itu, bukan hanya identitasmu statusnya meroket, dan kamu akan mendapatkan biografi para kepala suku yang sebenarnya. Suara Shen Qingqiu jatuh, dan teriakan gembira pecah di venue. Besar. Itu hebat. Petik 2 petik 2. Shen Qingqiu mengangkat tangan kanannya sedikit, dan setelah para murid terdiam, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Saya percaya bahwa sekarang Anda sudah tahu pentingnya pertempuran kualifikasi percobaan. Hanya dengan menjadi pemain kuat di daftar Qianlong, semua hadiah ini akan berada dalam jangkauan, jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan hadiah sebesar itu. Tentu saja, para murid yang belum ada dalam daftar tidak boleh berkecil hati. Setelah pertempuran kualifikasi percobaan selesai, yaitu, ketika murid-murid di daftar Qianlong memasuki percobaan Meteor Canyon, daftar Qianlong akan ada 3.000 tempat bagi murid yang belum teruji untuk bersaing lagi. Yah,
Kata-kata lama ada di sini. Shen Qingqiu menatap lebih dari 3.000 orang kuat di daftar Qianlong, dan memerintahkan, mulai dari daftar teratas, ambil tantangan satu per satu. Murid mematuhi perintah. Orang-orang kuat di daftar Qianlong membuat suara keras. Wow! Linghu Zhangkong melompat ke daftar pertempuran, mencemooh 1 juta murid, memegang tinjunya dan berkata, Linghu Zhangkong, bagian atas daftar peringkat Qianlong, terima tantangan dari semua orang di sekolah yang sama. Tidak ada yang berani melawan. Saat Linghu Zhangkong mengundurkan diri, seorang pemuda berwajah dingin berjubah biru dengan hidung bengkok bergegas ke puncak daftar pertempuran, Luo Tian, yang kedua dalam daftar Qianlong, terima tantangan rekan-rekan siswa Anda. Masih tidak ada yang berani melawan. Liu Rulong dan Zhong Wuxiao, ketiga dalam daftar Qianlong, terimalah tantangan dari teman-temanmu. Setelah Liu Rulong dan Zhong Wuxiao melompat ke atas meja, mereka berkata serempak. Murid-murid Dzogchen terkenal yang tidak ada dalam daftar, memandang Zhong Wuxiao, yang pucat dan belum sembuh. Mereka sangat ingin mencoba, tetapi karena Liu Rulong adalah saudara yang benar dari Zhong Wuxiao, mereka merasa ngeri. Berhenti. Kesempatan yang sangat bagus, aku tidak bisa melewatkannya. Seorang pria muda diam-diam menyentuh tempat ini, mengarahkan hatinya ke tanah, mengarahkan jari kakinya ke tanah, dan berubah menjadi bayangan di platform daftar pertempuran, dengan hormat berkata, Penatua, murid Xiao Heng, tantang Zhong Wuxiao. Oke, itu saja. Shen Qingqiu memandang Xiao Heng yang memanfaatkan situasi ini, sedikit tidak senang. Jutaan murid memandang Xiao Heng dengan jijik dan menunjuk. Wah, jika saudara perempuan saya tidak terluka dan memberi Anda 10.000 keberanian, apakah Anda berani menantangnya? Saya memperingatkan Anda, jika saudara perempuan saya kehilangan kualifikasi untuk persidangan karena Anda, ngarai meteorit adalah tempat pemakaman Anda. Liu Rulong di Xiao setelah meninggalkan sepatah kata di telinga Heng, dia melompat dari peron. Pada saat ini, Xiao Heng sulit untuk menunggangi harimau. Dia memutuskan. Setelah mengambil satu langkah dan menghitung satu langkah, wajahnya berubah lurus, menghadap Zhong Wuxiao, memegang tinjunya dan berkata, Saudari Zhong Wu, tolong beritahu saya. Penjahat tak tahu malu, apakah kamu pantas mendapatkannya juga? Zhong Wuxiao berkata dengan dingin, dan tiba-tiba menghilang di depan Xiao Heng. Wajah Xiao Heng terkejut, dia belum bereaksi, dia hanya merasakan sakit yang tajam di dadanya, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menabrak penonton. Detik berikutnya, Zhong Wuxiao, yang pucat, muncul di tempat Xiao Heng berdiri ketika bayangan putih tumpang tindih, dengan dingin menatap Xiao Heng, yang jatuh ke tanah di bawah panggung. Saudari Zhong Wu, pertarungan yang bagus. Pertarungan yang bagus. Xiao Heng, jika kamu seorang pria, jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Jika kamu tidak berbelas kasih dengan kakak senior Zhong Wu, kamu sudah berada di tempat yang berbeda. Petik 2. Petik 2. Murid laki-laki yang mengagumi Zhong Wuxiao mempermalukan Xiao Heng satu demi satu. Kemudian, setelah Zhong Wuxiao mengundurkan diri, rok Mumeng terbang, dan tidak ada yang berani menantang. Pada saat berikutnya, tidak ada orang kuat yang berada di peringkat sebelum 97 dalam daftar Qianlong yang masih berani bertarung. Itu sama ketika giliran Tan Yun. Tan Yun melompat dari peron dan berdiri berdampingan dengan Mu Menggu sebagai gadis emas. Ketika Sue Zian, peringkat 128 di peringkat Qianlong, naik ke panggung, dan tidak ada yang berani menantang, ketiganya pergi sambil tersenyum. Tertawalah, biarkan kalian bertiga tertawa sepuasnya selama 2 bulan lagi. Ketika kamu sampai di meteorit Tekenian, aku ingin kamu mati. Murong Kun menatap, dan punggung Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas. Linghu Zhangkong, Liu Rulong, dan Murong Kun semua berpikir, tunggu sampai meteorit Tekenian untuk melakukannya lagi. Seperti yang kita semua tahu, kultivator 9 kali lipat dalam tahap spiritual adalah daerah aliran sungai terbesar dan terpanjang dalam proses promosi ke Dzogchen. Biasanya dibutuhkan hingga 1 tahun atau bahkan 2 tahun bagi seorang beku untuk dipromosikan. Dari sudut pandang ketiganya, tidak mungkin Tan Yun dipromosikan menjadi Dzogchen dalam waktu 2 bulan. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Tan Yun dapat maju, mereka bertiga juga sombong dan dapat membunuh Tan Yun dengan mudah. Karena 3 orang, serta Mu Mengging, Zhong Wuxiao, dan banyak murid lainnya dalam daftar Qianlong,
beberapa bulan atau bahkan 6 bulan yang lalu, mereka telah menyentuh penghalang alam jiwa janin. Semua orang menekan promosi mereka yang tertunda, tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam percobaan ngarai meteorit. Pada saat itu, Anda tidak hanya bisa mendapatkan hadiah dari sekte, Anda juga bisa mendapatkan harta yang berharga dan tak ternilai di ngarai meteorit. Terutama pembudidaya alam jiwa janin, mata air jiwa gila. Kakak Wang, aku punya surat untukmu di sini. Pada saat ini, seorang murid berjalan cepat ke Wang Futong, menyerahkan surat kepada Wang Futong, dan menjelaskan, 20 hari yang lalu, penguasa kota meteorit pengurus rumah tangga. Saya datang ke gerbang gunung dan ingin menemukan Anda. Anda berada di mundur pada saat itu, jadi dia meninggalkan surat ini. Wang Futong menerima surat itu dengan sopan, dan setelah berterima kasih kepada murid itu, membuka surat itu di tempat. Setelah membaca isi surat itu, Wang Futong, yang penuh kutu buku, tiba-tiba memiliki urat biru di wajahnya, dan gelombang kemarahan memenuhi dadanya. Dia dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat, dan terbang ke arah yang ditinggalkan Tan Yun. Tan Yun, berhenti untukku. Tan Yun, yang sedang berjalan di jalan antik, tiba-tiba mendengar suara marah di belakang telinganya. Segera setelah itu, sesosok melintas di depannya, dan seorang bocah lelaki berjubah putih menghalangi jalannya dengan aura pembunuh. Tan Yun, dia adalah Wang Futong. Setelah Mu Meng mengingatkan dengan suara rendah, dia dengan dingin menatap Wang Futong, ini di sekte, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Futong memelototi Tan Yun, jika kamu seorang pria, jangan biarkan seorang wanita membelamu. Tan Yun mencibir dan tiba-tiba mengambil langkah, menghadap Wang Futong dengan sangat arogan, ini benar-benar mengejutkan. Anda mengetahui tentang kematian Wang Fuchen setidaknya setengah bulan lebih lambat dari yang saya harapkan. Ya, aku membunuh Wang Fuchen. Dan dia mati dengan menyedihkan, mengapa kamu ingin membalas dendam? Wang Futong menatap Tan Yun dengan erat, ya, saya ingin membalas dendam. Jika Anda memiliki benih, kita sekarang berada di platform pertempuran yang menentukan, dan kita akan berjuang untuk hidup dan mati. Hidup dan mati. Tan Yun berkata sambil tersenyum, siapa kamu? Jika kamu membiarkan Laozi bertarung denganmu untuk hidup dan mati, aku akan mendengarkanmu. Kamu, mencari kematian. Wang Futong meraung, telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke arah dada Tan Yun, dan bola kekuatan spiritual dengan cepat mengembun di telapak tangannya, seolah-olah berisi kekuatan tanpa akhir. Tan Yun hati-hati. Ketika Mu Meng mengingatkan dengan keras, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangannya untuk merespon. Ledakan. Ketika kedua telapak tangan bertemu, awan kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan batu biru sepanjang 30 kaki di bawah kaki mereka benar-benar hancur dalam sekejap, dan debu naik ke tanah. Bersenandung. Bersenandung. Tan Yun mundur selangkah dan menatap Wang Futong, yang juga mundur selangkah dan wajahnya terkejut. Mata berbintang itu penuh dengan kedinginan, Qianlong peringkat ke-9, tapi hanya itu. Juga, saya tidak ingin membuat musuh dengan Anda, tetapi Anda hari ini Anda bertindak pada saya untuk Wang Fuchen, maka Anda harus mendengarkan Lao Su dengan jelas. 2 bulan kemudian, Meteor Canyon, adalah tanggal kematianmu. Hehe, nada yang sangat besar, saat itu, aku akan memberi tahumu apa yang lebih baik daripada kematian. Wang Futong menyeringai dan ingin berbalik dan pergi. Kakak Wang, kakak senior Tan, silakan tinggal. Pada saat ini, seorang murid penegak hukum dari alam kelahiran spiritual tingkat 9 merasa ngeri dan berjalan, dan Nuo berkata, 2 saudara senior mengambil tindakan dan menghancurkan persegi 30 meter persegi. Di tanah, menurut aturannya, setiap orang harus membayar 300 batu roh tingkat rendah, jadi saya bisa mengambil batu roh dan membiarkan murid tukang membuka kembali jalan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Meng tersenyum kecil. Setelah mengeluarkan batu roh dari cincin Qiankun, dia menarik Tan Yun menjauh. Setelah Tan Yun datang ke lobi pavilion Mu Menggu memandang Tan Yun, yang tampak sedikit bermartabat, dan berkata dengan lembut, bagaimana perasaanmu saat bertarung melawan Wang Futong? Dia sangat kuat, aku seharusnya tidak menjadi lawannya untuk saat ini. Tan Yun berkata dengan jujur. Mu Meng berkata dengan cemas, dengan kecepatan kultivasi Anda, dapatkah Anda dipromosikan ke kesempurnaan agung dari rahim spiritual sebelum persidangan di ngarai meteorit? 2 bulan terlalu singkat,
sulit untuk maju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa musuhnya merasa sangat sulit. Tan Yun, kamu bisa mundur selanjutnya. Mu Meng dengan lembut mengambil tangan Tan Yun dan berkata dengan ekspresi tegas, saya telah menyentuh penghalang alam jiwa janin. Ketika saya memasuki Meteor Canyon, saya akan segera mundur. Begitu Anda memasuki keadaan jiwa janin, saya akan menjaganya. Anda di setiap langkah. Iya, Tan Yun tampak tergerak dan mengangguk, Meng, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi ke ruang latihan untuk mundur. Oke, pergi sekarang. Mu Meng tersenyum, terakhir kali aku gagal melindungimu, aku tidak akan kejam jika ada yang berani datang lagi kali ini. Tampar, tampar, tampar. Setelah Ling Hu Changkong kembali ke kamar, dia memikirkan kematian Ye Tian, musuhnya Tan Yun, dan kemudian dia ingin segera pergi ke gerbang dalam untuk menemukan leluhur yang hebat untuk 98 juta batu roh tingkat rendah, dan memenuhi taruhan kepada Murong Kun. Dia sangat marah. Memerah dan menghancurkan semua batu giok di rumah. Aku sangat marah. Ye Tian, hal yang tidak berguna ini. Ling Hu Changkong meraung, Tan Yun, saat aku memasuki ngarai meteorit, aku akan membuatmu kram. Di kamar kerja, Zhong Wu Xiao, mengenakan gaun putih, melihat liontin batu giok yang telah dilemparkan menjadi dua bagian di tangan Jade, air mata menetes, Ibu, itu tidak baik untuk putrimu, putriku, maafkan aku, putriku. Kakak senior Zhong Wu, jangan sedih. Seorang murid perempuan dengan penampilan rata-rata menghiburnya dan berkata dengan marah, Tan Yun ini benar-benar bukan apa-apa. Kakak, kamu harus menjadi temannya dan memberinya hal yang begitu berharga. Dia tidak menghargainya, tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menyebabkan liontin batu giok itu patah. Saudari Rong, jangan katakan itu. Bagaimanapun, dia juga penyelamatku. Meskipun aku telah salah memahami orang itu, aku tidak bisa menyalahkannya atas kerusakan pada liontin giok. Aku ingin memberikannya kepada orang lain. Zhong Wu Xiao menertawakan dirinya sendiri. Tao, kakak, kamu biasanya memiliki hati tahu yang bermulut pisau, dingin di luar dan panas di dalam. Rong berkata dengan suara nyaring, kakak, katanya, beri dia kesempatan lagi. Dia tidak akan pernah menyelamatkanmu. Kamu masih menganggapnya sebagai penyelamat. Pada saat ini, pikiran Zhong Wu Xiao muncul di benak, ketika Tan Yun menghadapi kera monster bersalju dan melindungi dirinya di belakangnya, dan Tan Yun berkeringat deras dan membawa dirinya melintasi pegunungan. Dia menggelengkan kepalanya, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kepahitan. Kakak, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Rong berkata dengan lembut. Kamu adalah saudara perempuan terbaikku. Jika kamu memiliki kata-kata, katakan saja. Zhong Wu Xiao berkata dengan senyum yang kuat. Kalau begitu aku bisa membicarakannya. Rong berbisik, kakak senior, Anda memberitahu saya tentang Tan Yun yang menyelamatkan Anda. Apakah Anda tergoda olehnya? Saya tidak. Zhong Wu Xiao, kepalanya tertunduk, matanya menghindar. Kakak, jangan keras kepala. Orang lain tidak mengerti kamu, bukan? Rong menghela nafas, hari ini kamu berada di panggung pertempuran yang menentukan dan sorot mata Tan Yun tidak sesederhana teman biasa. Zhong Wu Xiao, setelah terdiam lama, tersenyum sedih, bagaimana kalau kamu menyukainya? Dia sudah bersama Mu Meng. Apa yang salah dengan bersama? Rong mencibir, itulah yang Tan Yun tidak tahu tentang Mu Mengging. Pada awalnya, Mu Mengging bermain dengan kakak perempuannya, tetapi kamu tidak bisa kalah. Kamu juga menjebakmu karena membiusnya dalam minuman, jadi kamu satu-satunya. Aku memenangkannya. Mu Meng ini benar-benar tidak tahu malu. Ada jejak kebencian di mata indah Zhong Wu Xiao. Dia jelas tidak memberikan obatnya, tetapi dia memfitnah dirinya sendiri, membuat kota itu penuh badai, dan tidak ada yang mengetahuinya. Kakak senior, mata Rong berkedip sedikit, dan dia berpikir dengan serius, saya mengerti. Mu Meng pasti telah mengatakan hal-hal buruk tentang Anda di depan Tan Yun, membuat Tan Yun berpikir Anda adalah penjahat seperti itu, dan kemudian, untuk merayu Tan Yun lagi, dengan penampilannya, jadi Tan Yun akan sangat acuh tak acuh padamu hari ini. Sehingga dia berkata, beri kesempatan lagi dan jangan pernah menyelamatkanmu. Ya, harus seperti ini. Mu Mengging, wanita jahat ini, benar-benar kejam.
Rongrong berkata dengan tidak adil, kakak senior, ada begitu banyak murid laki-laki di luar pintu, kamu tidak pernah meremehkannya, tetapi sekarang sulit untuk menyukai seseorang, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu tidak mungkin bagimu dan Tan Yun, itu tidak bisa lebih murah, Mumeng, jalang itu. Kepala Zhong Wu Xiao tertunduk, saudari Rong, jangan bilang, hatiku sangat bingung, aku ingin sendiri. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Rongrong meninggalkan paviliun Zhong Wu Xiao, dia menjadi semakin marah pada Zhong Wu Xiao, jadi dia tidak kembali ke paviliunnya, tetapi pergi ke arah yang berlawanan. Setelah setengah jam, di ruang latihan Mumengba, Tan Yun, yang sedang mundur, mendengar suara wanita yang marah, Tan Yun, aku tahu kamu di dalam, kamu keluar. Tan Yun mengerutkan kening, bangkit dan berjalan keluar dari ruang latihan, dan kebetulan melihatmu Mengca keluar dari kamar kerja dengan tatapan bingung. Keduanya turun dengan ragu dan membuka pintu lobi di lantai pertama. Tan Yun memandang gadis aneh di depannya, dengan penampilan kanibalistik, dan berkata dengan ringan, apakah kamu mencari saya? Omong kosong. Apakah ada Tan Yun kedua di pintu luar? Rongrong melirik Mumeng, aku ada hubungannya dengan Tan Yun, tolong hindari. Ketika Tan Yun berusaha membuat Mumengmo tidak harus menghindarinya, Mumengmo tersenyum pada Tan Yun, kalian bicara dulu. Mu Mengki berbalik dan memasuki paviliun. Ikutlah denganku, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Rongrong berkata sambil berbalik dan berjalan beberapa langkah, melihat kembali ke arah Tan Yun, kamu adalah pria kuat yang bisa membunuh Ye Tian, apakah kamu takut aku menjadi wanita yang lemah? Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Dia menggerakkan mulutnya, mengikuti Rongrong ke paviliun. Kakak senior, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Iya, Rongrong masih memiliki tatapan kanibal, menatap Tan Yun, saya adalah saudara perempuan senior Zhong Wu yang baik, Rongrong, tahukah Anda bahwa sejak Anda menyelamatkan kakak senior Zhong Wu, dia selalu menganggap Anda sebagai orang yang sangat penting. Jadi, sebelum kamu melawan Ye Tian, aku tidak ragu untuk memberimu satu-satunya token yang ditinggalkan oleh ibunya, hanya untuk memberimu keberuntungan dan membuatmu tetap aman. Kakak perempuanku, aku tidak pernah begitu tulus dan jujur dengan murid laki-laki. Mengapa kamu menyakiti hatinya? Kamu tidak ingin merusak batu gioknya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Apa artinya memberikan pilihan lain dan tidak pernah menyelamatkannya? Rongrong menjadi lebih marah dan gelisah ketika dia berkata, kamu menjelaskan kepadaku hari ini. Apa kamu sudah selesai? Tan Yun berkata dengan tenang, jika aku sudah selesai, bolehkah aku pergi? Dengan itu, Tan Yun pergi tanpa melihat ke belakang. Aku mengerti. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Rongrong menunjuk ke punggung Tan Yun dan berkata, itu karena Mumeng yang jalang ini, kan? Dia yang menyebarkan desas-desus di depanmu bahwa aku adalah Zhong Wu. Diam, kamu. Dengan teriakan marah, Tan Yun menghilang di tempat, dan langsung muncul di paviliun. Dia mencubit leher Rongrong dengan satu tangan, dan mengucapkan setiap kata, kamu berani memarahi Mengmo lagi, percayalah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku membunuhmu. Leher Rongrong terjepit, dan dia tiba-tiba merasa terangsang. Dari sorot mata Tan Yun tidak menakut-nakuti dirinya sendiri. Oke, aku tidak akan memarahinya, kamu melepaskan tanganmu dulu, kata Rongrong samar. Setelah Tan Yun melepaskan, Rongrong tersentak beberapa saat, lalu menatap Tan Yun, dengarkan aku dan selesaikan. Apakah Mumeng memprovokasi perceraian dan memberitahumu bahwa kakak senior Zhong Wu telah memberikan obatnya sebelum duel? Kata Rongrong. Bukan. Tan Yun berkata dengan santai. Tentu saja tidak. Rongrong berkata dengan nada tertentu, pada awalnya, saya tinggal bersama kakak senior Zhong Wu sampai dia dan Mu Mengbao berada di puncak pertempuran. Kakak senior Zhong Wu tidak dapat memiliki kesempatan untuk memberi Mumeng obat. Selain itu, kakak senior Zhong Wu dan saya tumbuh bersama sejak usia 5 tahun. Saya mengenalnya lebih baik daripada orang lain, dia bukan orang seperti itu, sama sekali. Kakak perempuan saya lahir di keluarga miskin di pinggiran pegunungan Tian Chai. Ayahnya pergi berburu di pegunungan ketika dia berusia 5 tahun dan meninggal di bawah cakar binatang liar. Ibunya patah hati dan meninggal dalam depresi 3 tahun, beberapa hari kemudian, hanya menyisakan sepotong liontin giok.
Dan Liontin Giok ini masih merupakan tanda pernikahan orang tuanya. Kakak senior, sebelum ibunya meninggal, memanggil kakak senior di depannya, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan darah dan daging mereka sendiri, tetapi mengambilnya dari sarang serigala. Kakak perempuanku sudah kasar sejak kecil. Setelah ibunya meninggal, dia kesepian dan tidak berdaya. Ketika dia akan mati kelaparan, dia dibawa kembali ke sekte oleh seorang tetua sekte suciku dan tumbuh dengan sekelompok anak yatim yang diambil oleh sekte. Dan Liu Rulong dan aku, dua dari anak yatim. Aku tahu kepribadian kakak perempuanku terlalu baik. Dia baik hati dan akan selalu menyamarkan hatinya yang rapuh dengan kesombongan yang dingin. Dia tidak akan pernah melakukan apapun seperti memberikan obat mumeng untuk 3 hal berikutnya. Kakak perempuanku secara alami cantik dan berbakat. Ketika dia tumbuh dewasa, dia dikenal sebagai 4 wanita cantik yang hebat. Ada banyak murid yang mengaguminya, tetapi dia tidak pernah tergoda oleh pria manapun, kata Rongrong dan di sini, sambil menangis melihat Tan Yun, sampai aku bertemu denganmu. Kamu menyelamatkannya dari mulut kera iblis bersalju, dan berjalan ribuan mil di daerah bersalju dengan dia di punggungmu, jadi dia jatuh cinta padamu. Dia adalah orang yang tidak pandai berekspresi. Baru setengah jam yang lalu, kupikir dia terlalu sedih, jadi mau tak mau aku menyelinap untuk menemukanmu. Rongrong menyeka air matanya dan menatap Tan Yun. Sin, aku tahu, meskipun dia memberitahumu pada tahap yang menentukan, dia masih tidak bisa melepaskanmu. Oke, aku sudah selesai membicarakan semua yang harus dikatakan. Rongrong menatap Tan Yun, saya harap Anda tidak menyebutkannya di depan kakak senior Zhongwu, apalagi saya menemukan Anda. Tan Yun, saya tahu bahwa masalah emosional tidak dapat dipaksakan, saya hanya ingin Anda menjawab saya dengan jujur, bolehkah saya memiliki beberapa pertanyaan? Setelah mendengarkan kata-kata Rongrong, dan mengetahui bahwa Zhongwu Xiao memiliki pengalaman hidup yang tidak menentu, Tan Yun menghela nafas, iya. Terima kasih. Rongrong memandang Tan Yun dan bertanya, apakah kamu pernah tersentuh olehku, kakak senior Zhongwu? Tan Yun ingat bahwa setelah Zhongwu Xiao berada di hutan bambu ungu bersalju, setelah mengenakan rok putih, dia jatuh dari debu, seolah-olah dia tidak memakan kembang api di dunia, dan berkata dengan tenang, sudah ada. Petik 2. Sejak kamu melakukannya, mengapa kamu begitu tidak berperasaan hari ini? Rongrong bertanya, apakah karena Mumeng? Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Mengapa demikian? Rongrong sangat bingung. Karena dia adalah adik perempuan Liu Rulong. Mata Tan Yun tegas, aku akan membunuh Liu Rulong cepat atau lambat, apakah menurutmu aku masih bisa berteman dengannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Rongrong bergidik indah, mengapa kamu menjadi musuh Liu Rulong? Keluarga Liu ingin menghancurkan keluarga Tan saya, jadi saya membunuh keluarga Liu. Tan Yun berkata dengan dingin. Jadi, setelah kamu mengetahui bahwa kakak senior Zhongwu adalah adik perempuan Liu Rulong, apakah kamu mengatakan bahwa jika kamu punya pilihan lain, kamu tidak akan pernah menyelamatkannya? Betul sekali. Tan Yun berkata dengan tenang. Tapi, ini terlalu tidak adil untuk kakak senior Zhongwu, bukan? Rongrong merasa sedikit khawatir. Tidak ada yang namanya keadilan atau tidak, kan? Tan Yun bertanya kembali dan menghela nafas, bantu aku memberitahunya, aku tidak punya hubungan dengannya. Liu Rulong, aku akan membunuh, jika dia membalas dendam untukku, aku tidak akan pernah tanpa ampun padanya. Jika dia tidak ikut campur dalam masalah ini, maka potongan-potongan yang saya dan dia alami akan menjadi kenangan indah bagi saya. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Setelah Tan Yun kembali ke paviliun Mu Menggu tidak bertanya, tetapi Ying-Ying tersenyum dan berkata, aku kembali, tutup saja pintunya. Iya, Tan Yun tersenyum sedikit, memasuki ruang latihan, menenangkan beberapa pikiran bosan, dan mulai mundur. Dia tidak sabar untuk memasuki Meteor Canyon, mencari tulang belulang Shenlong dan naga iblis, berharap menemukan untaian jiwa naga yang tidak diinginkan, mencari kebenaran tentang alam bawah para dewa dan ingin menghancurkan surgawi. Benua hukuman, dan naga emas dan naga iblis jelas ditekan oleh para dewa. Dunia, mengapa itu muncul di benua hukuman surga? Ketika Tan Yun sedang dalam retret, di kamar kerja Mumeng, Sue Zian tampak marah dan berkata, kakak seniormu,
bahwa Rongrong adalah saudara perempuan yang baik dari Zhong Wuxiao, apa hubungannya dengan Tan Yun? Oh gelombang begitu. Pasti wanita jahat Zhong Wuxiao yang memintanya datang. Tujuannya adalah untuk memprovokasi hubunganmu dengan Tan Yun. Mu Menggu mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Sue Zian, dan tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika itu, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan saya dengan Tan Yun. Waktu berlalu, 7 hari kemudian. Rongrong memandang Zhong Wuxiao, yang selalu tertekan dan selalu linglung, menggigit bibirnya, dan berkata, kakak, sebenarnya, yah, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apa masalahnya? Melihat Rongrong yang ragu-ragu, Zhong Wuxiao tampak kuyu, yang menyedihkan. Rongrong menutup matanya dan berkata dengan keras, aku tidak ingin melihatmu seperti ini setiap hari, aku akan memberitahumu alasannya. Saudari Zhongwu, sebenarnya Tan Yun tidak berperasaan kepadamu karena saudaramu yang saleh dan dia memiliki permusuhan. Tan Yun berkata bahwa keluarga Liu Rulong ingin menghancurkan keluarga Tan Yun, jadi Tan Yun menghancurkan keluarga Liu Rulong. Dan kamu adalah adik perempuan Liu Rulong, Tan Yun juga mengatakan bahwa dia ingin membunuh Liu Rulong. Jika kamu berdiri dengan Liu Rulong, dia akan membunuhmu bersama. Jika kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, dia akan selalu menerima apa yang terjadi, untukmu sedikit demi sedikit, sebagai kenangan indah. Kamu tidak ditakdirkan untuk apa-apa. Tubuh Zhong Wuxiao bergetar hebat, Tan Yun memberitahumu ini. Iya, Rongrong menganggukkan kepalanya dan berkata, 7 hari yang lalu, saya melihat bahwa Anda terlalu sedih. Saya sangat marah sehingga saya mendekati Tan Yun untuk teori. Setelah saya berulang kali bertanya kepadanya, dia mengungkapkan yang sebenarnya. Kenapa? Zhong Wuxiao bergumam pada dirinya sendiri, memegang dadanya dengan air mata di matanya, mengapa kakak laki-laki tertua memiliki darah dan darah, mengapa? Kenapa ini, kenapa? Ketika Zhong Wuxiao memikirkan pria yang tergoda untuk pertama kalinya, dia memiliki pembalasan fana dengan satu-satunya kerabatnya sekarang, hatinya seperti pisau yang dipelintir, dia berjongkok di sudut, memegangi kepalanya dan menangis. Dia merasa sangat dirugikan, Oh, apa keluhan? Rongrong memandang Zhong Wuxiao yang tak berdaya dengan sedih, tetapi dia tidak maju untuk membujuk. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak hal di hati Zhong Wuxiao selama 7 hari ini. Akan terasa lebih baik untuk menangis sedikit, tetapi jika Anda terus menekannya, cepat atau lambat, masalah besar akan terjadi. Kakak senior, aku keluar dulu. Ada apa? Kamu panggil aku? Rongrong berkata ketika dia melangkah keluar dari kamar dan hendak menutup pintu. Zhong Wuxiao tersedak dan berkata, hatiku sangat terganggu. Tolong tetap bersamaku sebentar, selama periode ini, aku tidak mau untuk melihat siapapun. Dalam 3 hari berikutnya, Liu Rulong pergi mencari Zhong Wuxiao sekali, tetapi ditolak oleh Rongrong karena mundurnya Zhong Wuxiao. Sekarang 10 hari telah berlalu sejak pertempuran untuk kualifikasi tes mandiri, Linghu Changkong menyerahkan 98 juta batu roh tingkat rendah kepada Murongkun sesuai jadwal. Murongkun menemukan bahwa Linghu Changkong memiliki memar yang jelas dengan 5 jari di wajahnya, dan dia tidak perlu memikirkannya. Linghu Changkong dianugerahkan oleh kakek buyutnya. Faktanya, kakek buyut Linghu Changkong, tetua kepala garis jiwa suci batin, mendengar bahwa Cicit benar-benar berjudi dan membunuh orang dan berhutang judi. Kecewa dengan Cicit ini, setelah menamparkan wajahnya, dia mengeluarkan batu roh. Dan saya mendesak Linghu untuk berkumpul di langit, dan jika dia ingin membunuh orang, dia harus melakukannya tanpa bocor. Bagaimana dia masih bisa berjudi dan membunuh orang dengan berani? Begitu masalah ini digunakan oleh seseorang dengan hati, dan itu sampai ke telinga Master Sekte, meskipun dia adalah kepala dari jiwa suci Sekte dalam, dia tidak bisa menyelamatkan Linghu Changkong. Pada saat yang sama, dalam 10 hari ini, pertempuran kualifikasi percobaan telah berakhir, dan hanya 100 murid dari alam Dzogchen yang telah mengalahkan murid-murid berperingkat lebih rendah dalam daftar Qianlong dan menggantikan kualifikasi percobaan. Pada hari-hari berikutnya, di antara 3.122 pria kuat yang disebutkan dalam daftar, mereka yang menyentuh penghalang-penghalang jiwa janin, sambil mengisi kembali energi mereka, meminjam cukup banyak batu roh dari kerabat, teman, dan pergi ke kota Waimenfang untuk membeli satu.
Pedang terbang senjata roh rendah. Ini digunakan oleh pedang terbang setelah ingin mempromosikan ke alam jiwa janin di ngarai meteor. Orang-orang kuat yang belum menyentuh penghalang dari ranah jiwa janin juga mengumpulkan uang untuk membeli pedang terbang senjata roh tingkat rendah dan ramuan untuk meningkatkan ranah. Kerinduan untuk dapat merasakan penghalang jiwa janin sebelum persidangan. Sementara Mu Menggu melindungi hukum Tan Yun, dia menemukan slip batu giok kosong. Menurut ingatannya, dia dengan gamblang melukis penampilan bawahan Ling Hu Changkong, Mu Rongkun, Liu Rulong, dan Wang Futong. Setelah Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, dia akan memberikan slip giok itu kepada Tan Yun, agar Tan Yun mengetahui penampilan musuhnya dan mengetahui apa yang dia ketahui. Saat melukis karakter, dia juga menandai peringkat karakter pada daftar Qianlong di bawah karakter. Waktu berlalu seperti anak panah, menjelang ujian. Bulan perak seperti sabit, dan bintang-bintang bertitik. Mencicit. Pintu ruang latihan terbuka dengan lembut, dan Tan Yun berjalan keluar dengan penuh energi. Mu Meng di kamar kerja, tampaknya mendengar suara pintu terbuka, dengan senang hati keluar dari kamar kerja, memandang Tan Yun, dan berkata dengan lembut, apakah Anda telah dipromosikan? Meskipun saya belum dipromosikan ke Dzogchen, saya sudah menyentuh penghalang Dzogchen. Ketika saya mencapai ngarai meteorit besok, saya akan mencapai alam. Tan Yun berkata dengan harapan. Ya, Mu Meng berjongkok sedikit. Tidak merindukanku. Tan Yun melangkah maju, memegang lengan Mu Meng di pinggang Willow Mu Meng. Tidak. Mu Meng menghela napas, tersenyum malu-malu. Hehe, aku tidak percaya. Tan Yun tersenyum, tiba-tiba menggenggam lengan Mu Meng, menundukkan kepalanya, dan ketika bibirnya dicetak ke arah bibir merah yang indah, pintu kamar tidur lainnya tiba-tiba terbuka, dan Sue Zian langsung memukulnya. Ah, maafkan aku, lanjutkan. Sue Zian membuka matanya lebar-lebar, dan berbalik untuk memasuki pintu. Saudari Sue ada di sini, tolong biarkan aku pergi. Mu Meng menjilat pipinya dan mewarnai Xia, mendorong Tan Yun menjauh, jantungnya berdetak kencang. Penampilannya yang halus dan pemalu membuat Tan Yun sedikit tersesat. Aku tidak di sini, perlakukan aku seperti udara. Sue Zian tertawa. Oke, kamu berani mengolok-olokku. Kakak, saya salah, saya menyerah. Setelah itu, Mu Mengyao dan Sue Zian bermain-main bersama, tertawa dan memenuhi seluruh gedung. Larut malam, waktu yang buruk. Cahaya bulan menjadi lebih terang, dan di atap genteng, api unggun menjuntai, dan Tan Yun, Mu Mengbao dan Sue Zian duduk di sekitar mereka. Wah, tok! Sue Zian menyeruput suapannya. Daging kelinci panggang di tangannya mengacungkan jempol Tan Yun dan berseru, anak baik, kamu punya satu tangan. Kakak senior sering memberitahuku bahwa kamu memiliki barbeque yang enak. Aku masih tidak percaya, Gading, hari ini aku percaya dia. Kamu masih tidak bisa menghentikan mulutmu saat makan. Mu Mengki masih mencicipi makanan lezat seperti yang dia lakukan ketika Tan Yuncu bertemu. Setelah Sue Zian selesai makan dengan ekspresi puas, dia bangkit dan menepuk tangannya, menatap buruk pada Tan Yun dan Mu Mengbo yang duduk berdampingan, malam musim semi bernilai $1000, aku tidak akan menghalangimu. Sebelum Mu Mengki pecah, Sue Zian menyapu paviliun. Zian ini semakin terbuka. Di bawah sinar bulan, suara Mu Meng tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun tiba-tiba mencium bibirnya. Mu Meng membuka matanya yang indah, dan setelah berjuang sedikit, biarkan Tan Yun memeluknya. Setelah waktu yang lama, bibirnya terbuka, dan Mu Mengki menatap Tan Yun dengan ekspresi menyentuh, aku ingin kamu memperlakukanku seperti ini di masa depan. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan ketika Mu Meng bingung, dia berkata lagi, tidak di masa depan, tetapi di kehidupan ini dan kehidupan ini. Ya, Mu Meng mengoceh di wajahnya yang mudah pecah, dipenuhi dengan kebahagiaan, bersandar di pelukan Tan Yun, dan berbisik pelan, kamu sangat baik, pasti ada banyak wanita yang akan mencintaimu di masa depan, aku hanya berharap tidak peduli berapa banyak kamu miliki di masa depan wanita, Anda harus selalu memperlakukan saya tanpa meninggalkan. Gadis bodoh, sudah cukup memilikimu dalam hidupku. Tan Yun membelai rambut Mu Meng, seolah memikirkan sesuatu, dan berbisik, Meng. Apa masalahnya? Mu Meng tidak melihat ke atas, dan membenamkan kepalanya di dada Tan Yun. Ketika aku menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata di masa depan, setelah aku menyelamatkan ibumu,
aku akan melamar ibumu, dan tentu saja, aku akan membalaskan dendam ayahmu. Tan Yun berkata dengan mata tegas, ini adalah janjiku padamu. Tubuh halus Mu Meng bergetar tiba-tiba, mengangkat kepalanya untuk melihat Tan Yun, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, 2 tetes air mata keluar dari matanya. Oke, aku berjanji, aku akan menikahimu kalau begitu, pengalaman hidup. Tan Yun mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut mata Mu Meng, dan berkata, kamu mengatakan ketika kamu dalam ekstasi dan tidak sadar. Gadis bodoh, mari kita bicarakan, ada apa? Mu Meng terdiam beberapa saat, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, di benua hukuman surga kita yang luas, saat ini ada 15 kekuatan besar yang mereka kenal. Mereka adalah 6 sekte, istana kedua, paviliun pertama, 4 orang suci agung, dan alam iblis dan alam binatang. 4 dinasti suci besar sesuai dengan kekuatan mereka, dinasti suci Huangfu, dinasti suci Tuoba, dinasti suci Nangong, dan dinasti suci Tangzun hari ini. 8 tahun yang lalu, tidak ada dinasti suci Tangzun. Pada akhir peringkat kekuasaan adalah dinasti suci Mu Feng saya. Suatu malam 8 tahun yang lalu, Tang Yongsheng memimpin banyak kemampuan hebat untuk tiba-tiba mencapai kota kekaisaran. Kekuatan mereka adalah terlalu kuat. Itu tak terbayangkan. Ayahku mengambil orang suci yang kuat dan bertempur dalam pertempuran berdarah, dan akhirnya mati. Tang Yongsheng kejam, dan akan membantai puluhan juta orang kuat yang setia kepada ayahku. Pada awalnya, 3.000 pria kuat membawaku untuk melarikan diri dari dinasti suci Mu Feng pada usia 8 tahun. Kami melarikan diri selama 5 tahun sebelum menghindari pengejaran. 3.000 pria kuat yang melindungiku juga terbunuh karena melindungiku. Sebenarnya, ketika saya berusia 8 tahun, saya sudah memasuki tahap ke-7 dari alam kelahiran spiritual. Setelah 5 tahun melarikan diri, saya menghabiskan waktu saya dalam ketakutan, dan tidak berlatih selama sehari. Setelah saya melarikan diri ke dinasti suci Huangfu, saya datang ke gunung suci Huangfu dengan kagum, dan berlutut di depan gerbang gunung selama sebulan, sampai tetua agung keluar untuk meninggalkan Zhongmen dan menemukan saya. Penatua agung mengatakan bahwa sekte merekrut murid untuk dipilih di setiap kota, dan tidak dapat menerima saya. Namun, melihat bahwa saya baru berusia 13 tahun dan sudah berada di tahap ke-7 dari alam kelahiran spiritual, ini membuat pengecualian, dan memasukkanku ke dalam sekte. Mu Meng berbicara dan air mata menetes di sini, aku benci Tang Yongsheng, aku tidak sabar menunggu dia hancur berkeping-keping. Jangan khawatir, akan ada hari seperti itu, aku janji. Tan Yun memeluk Mu Meng dengan sedih, menundukkan kepalanya dan mencium air matanya. Aku tidak tahu. Mu Meng tersedak, sebelum ayahku meninggal, dia memberitahuku bahwa Tang Yongsheng bukan anggota 4 orang suci agung, dia juga bukan anggota 6 sekte, istana kedua, paviliun Yi, alam iblis, dan alam binatang. Dia meninggal setelah hanya mengucapkan 2 kata kuno. Meskipun saya tidak tahu apa arti kuno di mulut ayah saya, apa yang ingin saya katakan kepada saya. Tapi saya yakin asal Tang Yongsheng ada hubungannya dengan kata kuno. Mimpi, berhentilah menangis, ketika aku menangkap Tang Yongsheng di masa depan, aku akan mencabut kekuatan di belakangnya. Mata Tan Yunsing mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Yah, tapi Tan Yun, tahukah kamu? Ini benar-benar terlalu sulit dan terlalu sulit untuk membalas dendam. Mu Meng berkata dengan suara serak, kekuatan dinasti Tang Zun Sein tidak lebih lemah dari sekte Huangfu Sein kami, bahkan jika kami menghabiskan seluruh sekte Sein kami. Kekuatannya mungkin tidak dapat menghancurkan dinasti suci Tangzun. Tan Yun menggenggam tangan Giok Mu Mengki dengan erat, menatap mata Mu Mengki, dan berkata dengan tegas, Mengki percaya padaku, tidak peduli seberapa kuat musuhmu, aku akan membuat mereka membayar harga nyawa mereka. Iya, Mu Meng mengangguk, aku percaya padamu. Mu Mengki mengeluarkan slip batu giok dari cincin Qian Kun, meletakkannya di tangan Tan Yun, dan memberi tahu Tan Yun bahwa itu melukis potret semua musuhnya. Tan Yun mengendalikan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok dan mulai mengingat kemunculan lebih dari 2.000 musuh. Pada saat yang sama, di hutan kuno 100 mil jauhnya di sebelah timur gerbang luar, ribuan murid Dzogchen termasuk Lin Yi berkumpul. Semua orang memandang dengan hormat, Ling Hu cangkong di depan. Tujuan mengumpulkan semua orang malam ini, semua orang harus bisa menebaknya.
Moonlight memerintahkan wajah ganas Linghu Zhangkong, seperti hantu, besok adalah hari ketika Meteor Canyon dibuka. Di Meteor Canyon, siapa yang bisa membunuh Tan Yun? Aku pasti akan membalasnya lagi. Bawahan patuh. Semua orang berkata serempak. Linghu Changkong mengangguk puas, percobaan Meteor Canyon berlangsung selama 2 tahun. Bahkan jika Tan Yun melawan langit, tidak mungkin bagi Tan Yun untuk dipromosikan ke alam jiwa janin dalam 4 bulan pertama percobaan. Setiap orang memiliki hampir menyentuhnya sekarang. Penghalang jiwa janin dapat memadatkan jiwa janin dan dipromosikan ke keadaan jiwa janin hanya dalam 2 hingga 3 bulan. Oleh karena itu, siapapun yang menangkap Tan Yun dapat dengan mudah membunuhnya. Terima kasih saudara Linghu telah mengingatkan saya, bawahan saya mengerti. Semua orang berkata dengan hormat. Murongkun, Liu Rulong, dan Wang Futong berdiri berdampingan di bukit 30 mil jauhnya dari gerbang luar dan paviliun, memandangi para murid penegak hukum di depan mereka, serta hampir 1000 orang di daftar Qianlong. Kakak Murong, terserah padamu. Liu Rulong dan Wang Futong memandang Murongkun, mengepalkan tangan. Ya, Murongkun mengangguk dengan pemahaman, dan segera melirik para murid, dan berkata dengan keras, Tan Yun, saya adalah musuh saudara muda Liu dan saudara muda Wang. Tan Yun sekarang lebih kuat dari kebanyakan dari kalian, jadi di awal persidangan, kalian tidak perlu buru-buru membunuhnya. Setelah dia dipromosikan ke keadaan jiwa janin, mudah untuk membunuhnya. Siapa yang bisa membunuh Tan Yun, hadiahi 10 juta batu roh tingkat rendah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka menjadi panas. Selain itu, bunuh Sue Zian dan hadiahi 3 juta batu roh tingkat rendah. Tangkap Mu Mengguo hidup-hidup, dan hadiahi 10 juta batu roh tingkat rendah. Kerumunan tampak bersemangat dan berkata, kakak senior Murong, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun dan Sue Zian, dan menangkap Mu Mengmu hidup-hidup. Oke, Murongkun tersenyum dan berkata tanpa ragu, kata-kata jelek saya ada di depan. Saya ingin Anda menangkap Mu Mengging hidup-hidup. Anda dapat menyakitinya, tetapi siapapun yang berani menyakiti hidupnya, saya tidak akan pernah lunak, mengerti? Memahami. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Di bawah daftar Qianlong yang megah, 3.122 orang kuat di daftar Qianlong berdiri dengan rapi. Shen Qingqiu memandang kerumunan, melambaikan tangan kanannya, dan 3.122 batu giok berkedip keluar dari cincin semesta, terbang ke udara, dan jatuh ke tangan para murid. Slip giok di tangan Anda adalah slip peta giok untuk area uji coba Meteorite Canyon. Area percobaan di Meteorite Canyon menempati area seluas 980.000 mil. Ada monster dewasa tingkat kedua di area percobaan, dan banyak binatang tingkat pertama di periode bencana. Sebelum Anda dipromosikan ke keadaan jiwa janin, jika kamu bertemu monster tier 2, kamu harus melarikan diri. Semua murid membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingat tua yang agung, para murid ingat. Ya, Shen Qingqiu berkata dengan ekspresi serius, Meteor Canyon sangat luas dan luas. Setelah penerus Huang Fu Shengzong saya, dan pengembangan para tetua Xianmen dan Shengmen, kami memiliki area percobaan dengan radius 98.000 mil. Petik 2. Area percobaan diselimuti oleh deretan gedung pencakar langit yang besar, jadi kamu tidak perlu takut dengan monster kuat di luar formasi. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh meninggalkan barisan sendirian. Karena di luar raksasa arai, ada rumor bahwa monster tier 3 seperti anjing, monster tier 4 dan tier 5 juga ada di mana-mana, bahkan jika monster tier 6 atau di atasnya ada. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, punggung mereka terasa dingin. Monster tingkat ketiga setara dengan pembudidaya pemurnian jiwa di atas ranah jiwa janin. Semua orang memutuskan, tidak peduli apa, untuk melampaui kolam guntur dan meninggalkan area percobaan. Penatua, murid, tolong tanyakan sesuatu padaku. Tan Yun membungkuk. Tapi itu tidak masalah. Shen Qingqiu memandang Tan Yun dengan ramah. Permisi, tetua yang agung, apakah kami pernah menemukan sisa-sisa Shenlong di area percobaan kami? Tan Yun tampak penasaran. Belum. Shen Qingqiu menggelengkan kepalanya, melihat dengan penuh harap, Meteor Canyon, yang terletak di kedalaman pegunungan Tianpu, berjarak 830 juta mil dari sekte kami.
Karena wilayah ngarai meteorit yang luas, ada terlalu banyak monster kuat di dalamnya, sehingga meskipun sekte kami telah menjabat sebagai master sekte, dan para tetua dari gerbang abadi dan gerbang suci, mereka telah menjelajah selama puluhan ribu tahun dan belum dapat memecahkan masalah. Tabir ngarai dewa, sisa-sisa naga telah ditemukan. Namun, cepat atau lambat, sekte suci saya akan menjelajahi setiap inci dari ngarai meteorit dan mengubah ngarai meteorit menjadi rumah harta karun Huang Fu Shengzong. Hanya dengan begitu sekte saya akan dikembalikan ke kekuatan dan kemuliaan Grandmaster di masa hidupnya. Setelah mendengar kata-kata Shen Qingqiu, hati Tan Yun tenggelam. Sepertinya jika kamu ingin menemukan tulang naga emas dan naga iblis, kamu harus keluar dari area percobaan. Ketika Tan Yun berpikir, Mu Meng menoleh dan menatap Sue Zian dan Tan Yun, terdengar seperti nyamuk, saya baru saja melihat slip batu giok di peta. Area percobaan dengan radius 98.000 mil terdiri dari 5 bidang utama. Masing-masing, Sunset Forest, Desolate Ancient Valley, Forgotten Lake Hall, Ferocious Divine Palace, dan Ruins City. Tan Yun, terowongan ruang waktu yang menuju ke ngarai meteorit adalah teleportasi acak. Jika kita tersebar, kemana kita akan berbelok? Tan Yunling memasuki slip batu giok di peta, meliriknya, dan berkata dengan suara rendah, Sunset Forest ada di tepi gedung pencakar langit raksasa. Selama Ling Hu Changkong dan yang lainnya tidak berteleportasi di sana, itu akan merepotkan bagi kita untuk menemukannya. Ayo Sunset Forest.